Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Hari ini aku akan membahas atau meringkas buku dari James Collins yang berjudul Good to Great. Buku ini adalah hasil penelitian dari Jim Collins dan juga timnya selama 5 tahun. Penelitian ini melibatkan 2.000 wawancara dan juga 6.000 artikel berita. Jim Collins dan timnya melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana caranya perusahaan yang biasa saja secara berangsur-angsur menjadi hebat dan apa saja sih yang dimiliki oleh CEO dari perusahaan tersebut. Subjek yang dipilih oleh Jim Collins dan timnya dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk great adalah perusahaan yang memberikan return selama 15 tahun dan berada di tingkat yang sama. Perusahaan ini juga merasakan kenaikan 3 kali lipat selama 15 tahun berikutnya. Sedangkan perusahaan pembanding itu perusahaan yang berada di bidang yang sama dengan perusahaan yang hebat dan perusahaan yang melakukan transformasi dari biasa saja ke hebat tetapi gagal mempertahankannya. Para pemimpin perusahaan good to great ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, kepemimpinan level 5. Para pemimpin perusahaan good to great ini memiliki pribadi yang rendah hati, pemberani, dan memiliki tekad yang kuat. Kalau perusahaan pembanding, mereka lebih peduli dengan reputasi diri dan juga berfokus pada pencapaian ketenaran pribadi. Nah, pemimpin perusahaan good to great ini lebih mempedulikan kesuksesan perusahaan. Mereka memikirkan jangka panjangnya, yaitu membuat perusahaan lebih sukses di generasi-generasi selanjutnya. Selama proses wawancara penelitian ini, para pemimpin perusahaan good to great ini tidak membicarakan tentang diri mereka sendiri. Mereka berbicara soal perusahaan dan kontribusi dari para eksekutif atau pegawai lainnya. Mereka juga tidak ingin menjadi pahlawan yang dipuja-puji oleh orang lain. Jadi dari luar pun mereka tampak biasa saja dan diam-diam menciptakan suatu hal yang besar untuk perusahaan. Yang kedua, right people on the right job. Perusahaan good to great ini mengutamakan siapa yang terlebih dahulu sebelum menentukan apa yang akan mereka lakukan. Pertama-tama, mereka akan mencari orang yang tepat untuk memimpin, dan barulah mereka mencari tahu kemana mereka harus membawa perusahaan tersebut. Kedua, jika perusahaan mendapatkan seseorang yang tepat, masalah perihal memotivasi atau mengelola sumber daya manusia akan teratasi. Ketiga, visi yang hebat tidak akan berpengaruh pada perusahaan jika yang menjalankan visi atau misi yang hebat ini adalah orang yang tidak tepat. Jika kita melihat perbandingannya dengan perusahaan pembanding, yang lebih mereka cari adalah seseorang yang jenius. Dan dengan begitu, mereka memiliki ekspektasi bahwa orang yang jenius ini akan membantu kesuksesan perusahaan. Maka yang pertama dibangun adalah visi dan misi perusahaan. Baru mereka mencari orang yang tepat untuk menjalankan visi. Selain itu, para eksekutif perusahaan good to great ini menerima kompensasi uang tunai yang lebih kecil dibandingkan mereka yang berada di perusahaan pembanding. Selanjutnya, para pemimpin di perusahaan good to great ini memiliki pikiran yang disiplin, yaitu pertama, menghadapi tantangan yang keras tetapi tidak kehilangan semangat atau keyakinan untuk terus maju. Semua perusahaan good to great ini akan melalui proses yang sulit dan dihadapkan dengan realitas yang kejam. Di dalam situasi ini, para pemimpin menggunakan Stockdale Paradox, yaitu mempertahankan keyakinan yang mutlak bahwa para pemimpin bisa dan akan menang pada akhirnya terlepas dari segala tantangan yang ada. Dan pada saat bersamaan mereka menghadapi fakta yang kejam dan juga realitas yang menyakitkan. Namun, saat para pemimpin good to great ini memulai dengan upaya yang jujur dan juga tekun untuk menemukan jalan keluar, maka kesukaran atau kesulitan yang dihadapi akan mudah diatasi. Yang kedua, penerapan konsep landak atau Helgoland konsep. Kenapa disebut dengan landak? Karena ketika landak diserang, mereka hanya melakukan satu strategi. Ia hanya bisa menggulung atau menjadi bulatan kecil yang sempurna. Landak juga akan menyederhanakan dunia yang kompleks ke dalam satu ide. Ini artinya bahwa landak akan menyederhanakan dunia yang kompleks dengan satu ide untuk menuntun segala sesuatu. Nah, ini sesuai dengan penggambaran dari pemimpin perusahaan good to great. Dalam konsep landak ini, perusahaan mengajukan 3 pertanyaan dasar seperti bidang apa saja yang membuat kita bisa menjadi terbaik di dunia, apa yang bisa membuat kita berminat di dalamnya, dan bidang apa yang mendorong mesin ekonomi.
Jika perusahaan menghasilkan banyak uang dari mengerjakan hal yang sebenarnya tidak bisa menjadi yang terbaik, maka hal ini hanya akan membangun perusahaan yang sukses, bukan perusahaan yang hebat. Konsep landak ini adalah pemahaman mengenai potensi yang dimiliki dengan pengetahuan yang mendalam dan juga tidak egoistis. Selain sumber daya manusia yang disiplin dan pikiran yang disiplin, perusahaan Good to Great ini harus memiliki tindakan yang disiplin, yaitu pertama, kultur disiplin. Hasil yang hebat namun bertahan bergantung bagaimana penerapan kultur disiplin di perusahaan Good to Great. Kultur birokratis dengan tingkatan-tingkatan yang tetap akan menciptakan kurangnya disiplin dari para pegawainya. Seseorang yang berada di tingkat yang bawah akan segan menegur seseorang yang berada di tingkat yang atas. Hal ini akan melemahkan semangat para pegawai. Nah, jika kultur disiplinnya dibentuk secara mandiri, akan melibatkan dualitas, yaitu memerlukan orang-orang yang mematuhi sistem secara konsisten dan di sisi lain akan memberikan kebebasan dan juga tanggung jawab di dalam kerangka kerja tersebut. Yang terakhir adalah akselerator teknologi. Perusahaan Good to Great ini berpikir secara berbeda terkait teknologi. Mereka menghindari tren teknologi atau ikut-ikutan, tetapi mereka menjadi perintis dalam aplikasi teknologi. Mereka juga merancang teknologi ini lebih cermat. Mereka juga memulai transformasi buka dengan teknologi rintisan. Tetapi mereka menjadi perintis dan sudah memahami bagaimana teknologi itu cocok dengan 3 langkah konsep landak. Para eksekutif perusahaan Good to Great ini berfokus pada faktor lain dibandingkan perubahan teknologi. Bagi mereka, teknologi adalah pendorong penting untuk mengakselerasi momentum ke depannya. Namun, ketika digunakan tanpa pemahaman, akan menciptakan teknologi yang hanya mempercepat kehancuran perusahaan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan ringkasan buku Good to Great karya Jim Collins. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video ringkasan selanjutnya.